Bisa nggak sih pas lebaran, lu bocil-bocil tuh ya, gak usah minta THR ke gua. Gua ini tua doang tapi kagak ada duit. Ah! Teng, 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 tereng, teng, neng, teng, 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 tereng, teng, 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 tereng, tereng. Oke guys, jadi barusan itu official tertawa-tawa, terbahak-bahak karena ngelihat jarinya si Kadal Buntung. Ini lagunya si Kadal Buntung, lagu dari Yuni Kartika ya guys. Nah, gini ada artikel yang dicari oleh The Winners Team. John Hopkins, dia jarinya diamputasi. Nah, jarinya kan diamputasi. Nah, ini Kamala Harris joget-joget gitu, nggak ada hubungannya kan. Nah, di sini tulisannya jarinya kampanye, coblos nomor 4 Cena. Jarinya kampanye kan. 1, 2, 3, 4. Berarti coblos nomor 4 Cena kampanye. Gimana jarinya kurang banyak? Mau kelitikin jengger yang lebar. Jengger kan lebar, blewer-blewer gitu. Terus gimana jadinya kalau mau dikelitikin jarinya cuma 4, orang jenggernya gede, gimana? Kurang jarinya kurang. Si Kadal Buntungnya jadi jengger, punya pacar namanya si Kadal Buntung. Itulah dia si kadal buntung, hewan melata. Itulah dia si kadal buntung, hewan. Teng, 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 tereng, teng, neng, teng, 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 tereng, teng, 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 tereng, tereng. Oke guys, jadi gini ya guys, aku sambil tiduran nih ngerekam suara. Jadi gini guys, si Jengger itu belum pernah masuk ke Amerika. Dia pernah waktu dia hits, dia kira kan dia lagi hits banget tuh waktu itu kan 3 tahun lalu. Dia lagi hits, dia kira dia bisa macem-macem di kedutaan Amerika. Di kedutaan Amerika tuh ternyata lo mau artis, lo mau apa kek, lo mau terkenal, mau lo siapa kek, itu di mata kedutaan tuh lu tuh sama aja dilihat backgroundnya gitu. Nah, intinya kan si Jengger itu kan ditolak sama kedutaan Amerika, nggak bisa masuk Amerika, padahal itu impian dia dari zaman dia masih orok. Cita-citanya tuh pengen banget ke Amerika tapi nggak kesampaian nih, disindir nih. Jengger, mampu nggak lo nyusul Chelsea dan Queen MM ke Hollywood? Jengger, lo mampu nggak ke Amerika? Nah, si Jengger itu ke kedutaan Amerika, mau masuk ke Amerika ditolak, nggak boleh masuk negara Amerika, visanya itu ditolak, nggak boleh masuk negara Amerika. Makanya sampai sekarang si Jengger itu nafsu banget pengen masuk ke Amerika, pengen ngebuktiin. Tapi dia itu kan, si Jengger itu kan hidupnya penuh kegagalan ya, hidupnya penuh kegagalan, gagal maning. Nah, akhirnya lo tahu dong karena si Jengger ditolak visanya sama kedutaan Amerika. Nah, akhirnya si Jengger itu ini deh, dia apa, ngedeketin cowok-cowok Amerika supaya bisa masuk ke Amerika. Gitu ceritanya. Nah, si Jengger itu kan emang dia hobinya kan selain jadi pelacur, si Jengger itu kan apa,
terbukalah seluruh dunia tahu karena dia udah ditangkap sama polisi kan. Nah akhirnya seluruh dunia udah tahu lah kalau si Jengger itu memang pelacur. Kalau nggak kayak gitu kan apa aibnya terbongkar kan, emang dibuka sama Tuhan aibnya. Ya kan, dipermalukan lah sama Tuhan, aibnya kelihatan seluruh mata tahu, wah pelacur Kempinski gitu kan ya, pokoknya intinya pelacur lah. Nah selain pelacur ternyata si Jengger itu juga sumber hoak, suka menyembur-nyemburkan berita palsu dan kebohongan. Contohnya ini dia ngaku-ngaku ke Amerika, ini lihat artikelnya, padahal dia sampai detik ini video dibuat dia belum bisa masuk Amerika. Tapi lihat ya netizen yang katanya Jengger netizen itu miskin. Lihat nih 2016 dia sudah berbohong kepada netizen. Baca. Nikita Mirzani boyong anak-anak ke Amerika Serikat. Bohong 2016. Dia itu kan hitsnya tahun berapa sih? 2018 kan? 18 apa 19 apa 20? Dia hitsnya kapan sih? 2018, 19, 20. Oh dia hitsnya 3 tahun ya. 2018, 19 sama 2020. 21 sama 22 udah gak hits lah. Udah turun, udah nyungsep. Semua acara TV-nya udah diputus, sudah pokoknya udah nyungsep lah duitnya, jual mobil, jual ini, jual itu, jadi apa kerja sama orang, gitulah, balik lagi main sinetron gitu loh. Nah udah kan, jadi dia hitsnya itu 2018, 19 sama 2020. Nah 2001 sama 2022 tuh udah nyungsup pelan-pelan gitu, nyungsup ya, gitu kayak grafik aja gitu turun. Nah lihat Kak, di sini udah saya bisa buktikan ya, dia sudah berbohong. 2016 ini artikelnya, bisa kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu ya, semuanya 2016. Oke, di sini Nikita Mirzani boyong anak-anak ke Amerika Serikat. Itu pengakuannya alias si sumber hoak, sumber kebohongan yang mulutnya asal sembur-sembur bur ya. Tidak ada bobot kualitas, tidak ada bakat, hanya sembur-sembur omongan bualan-bualan kosong bau kentut ya. Sampai sini paham. Oke, selanjutnya, tak puas dengan perjalanannya ke negeri Jepang, lalu bersama buah hatinya 2016 berencana memboyong putra-putrinya terbang. Niki mengaku ingin berlibur dan memperkenalkan Amerika Serikat. Tahun ini alhamdulillah bisa membagikan anak-anak tahun ini 2016, padahal kagak sampai detik ini. Juga kagak berhasil, gagal. Tahun ini alhamdulillah bisa membagikan anak-anak, Niki kerja untuk mereka. Jadi tahun ini katanya mau bawa ke Amerika. Demi mewujudkan impiannya bisa menginjakan kaki ke Amerika Serikat bersama dua buah hatinya. Oke. Nah kalian kan lihat sendiri kan. Makanya habis lebaran ini Niki langsung kerja, kejar setoran lah. Niki mau ajak Loli dan Aska ke Amerika kalau ada rezeki. Harus tahun ini ke Amerika. Harus tahun ini ke Amerika. Harus tahun ke 2016 ya Allah. Udah kalah Bang Toyib. Bang Toyib 3 kali lebaran. Agak pulang-pulang. Lo dari 2016. Udah 6 tahun. 6 kali lebaran lu gak ke Amerika. Bang Toyib aja kalah. Bang Toyib aja 3 kali lebaran. Abang gak pulang-pulang. Bang Toyib aja 3 kali lebaran. Lu 6 kali lebaran. Gagal aja terus lo. Tuh kejar setoran. Niki mau ajak Loli Aska ke Amerika kalau ada rezeki. Harus tahun ini. Mana harus tahun ini 2016.
Sampai sekarang, sampai detik ini gagal. Makanya sekarang dia pacarin si kadal buntung yang coblos nomor 4. Tuh, tak ada alasan pasti mengapa Nicky berniat terbang ke Amerika. Ke Amerika itu ya biar anak-anak tahu saja katanya. Wanita berusia 13. Ya kan guys, intinya kan ini, lihat nih storynya. Nyai official. Tuh Nyai official. Nih, intinya kan netizen udah DM si bule apa tadi, buntung itu apa, kadal buntung. Nah intinya kan udah dibilangin sama netizen udah pada DM atas arahan Nyai Blorong supaya para netizen nge-DM si bule. Siapa tahu nih bule kagak tahu apa-apa soal negara kita, tentang gimana huru hara. Nah sama netizen tuh udah di DM banyak. Emang dasar si apa kadal buntung ini, dia tuh emang angel, dibilangin tuh apa ya, tambeng gitu loh. Bukannya belajar meresapi, ternyata dibilangin angel. Di DM netizen nggak mau denger gitu. Ya udah, sekarang ternyata belakangan kita tahu, oh ternyata lakinya juga laki kagak bener. Ternyata kadal buntung kagak bener, pantesan cerai, anak 2, ternyata emang orang kagak bener. Ya sama lah, cocok sama Jengger Gina Mawardi, orang nggak bener ketemu orang nggak bener, itu kan memang betul bersatu. Orang yang nggak bener berkumpul dengan orang yang nggak bener, tapi kalau orang yang bener itu ngumpulnya sama orang yang bener. Oke. Udah dicek dong, dikasih tahu sama si kadal buntung ini, lihat perbedaannya. Kadal buntung ini anak babi, ini anak kucing, ini anak setan ya kadal buntung. Nah ini anak pelacur ya kadal buntung ya. Angel kadal buntungnya angel, dibilangin nggak mudeng. Ya udah, jadi lihat perbedaannya. Anak pelacur, ibunya pelacur. Kalau anak dokter, ibunya dokter. Kalau anak RT berarti orang tuanya RT gitu. Kalau anak presiden berarti orang tuanya itu presiden, kayak gitu. Ya, jadi kan kalau anak pelacur berarti ibunya pelacur, Kempinski. Pokoknya gue gak peduli, abis lebaran Jengger harus masuk penjara. Gue gak peduli siapa aja dibalik pemasukan penjara Jengger, dari si A, si B, si C, si D, gue gak peduli. Pokoknya abis lebaran Jengger harus masuk penjara. Itu yang membuat gue akan semangat lagi bikin YouTube, konten YouTube. Kalau Jengger belum masuk penjara, gue akan males bikin konten YouTube. Kalau kalian masih pengen lihat gue aktif di konten YouTube dengan banyak segudang di kepala gue, banyak sekali materi di kepala gue, tapi kalau Jengger belum masuk penjara, gue males. Pokoknya Jengger abis lebaran harus masuk penjara, titik. Sekian banyak hari ku lewati denganmu. Sakit kena mental baru kau menyesal auto. Oke, ini transferan dari Bening Pratama, dari Bening ya.
Ini transferan karena si Jengger sudah ngata-ngatain produk skincare lawan dari Bening, yaitu punya Shandy MS Glow, ya, punya Juragan. Jadi akhirnya karena si Jengger koar-koar ngatain skincare Shandy dan Juragan, nah akhirnya sekarang dapat duit. Emang disuruh sama si Bening biar koar-koar. Kan lawan ya, lawan skincare, lawan bisnis. Dikirimin duit dong. Brand ambassador, masa brand ambassador sebuah skincare masa ngejelekin skincare lain, logika lah. Kenapa malah dikasih duit 350 juta dari Bening Skincare? Kenapa? Padahal yang maki-maki skincare MS Glow itu adalah brand ambassador dari Bening Skincare. Malah dikasih duit dong 350 juta. Makasih ya BA Bening sudah maki-maki produk lawannya Bening yaitu MS Glow. Maki-maki, jelek-jelekin. Si Jengger ngatain orang cebol bantet, ngatain orang cebol bantet. Lah apa kabar ini bule pakai baju SMP, lebih pendek dari pria-pria Amerika. Kena karma akhirnya malah dapat pacar yang kate cebol. Kemarin maki-maki orang cebol bantet, ngatain orang sendirinya pacarnya bantet. Cebol. Udah gitu kalau cebol gitu pasti kan burungnya segede ucok baba. Mana ada burungnya gede, burungnya panjang. Orangnya cebol ya pasti burungnya segede burung ucok baba. Cebol, bule cucu meong pakai baju SMP. Habis sekolah kita lekas pulang. Janganlah suka bermain di jalan. Ini guys, tuh yang like aja yang udah bisnis sama si Jengger sampai video klip, sampai bikin gue si ogah. Ini kita geng. Yang udah kerja sama, yang like aja ngedukung, yang like aja dukung Agnes Mo, yang like khianati Jengger, Jinah Mawari, awak wak. Gimana pun ini sepuh Gones. Nih, gimana pun ini sesepuh Gones tuh yang like aja dukung Agnes Mo. Jengger lo dihianatin sama yang Lex lo udah bikin klip bareng. Nih, Agnes Mo tak layak dibully. Kemarin pada heboh. Si Jengger ngatain Agnes Mo, enggak di Coachella. Si Jengger ngatain Agnes Mo. Yang kagak di Coachella bukan cuma Agnes kali, penyanyi suara emas kagak ada di Coachella. Siapa? Penyanyi-penyanyi berbobot kagak ada di Coachella. Kagak ada. Maria Carey nggak ada di Coachella. Siapa lagi? Banyak banget penyanyi-penyanyi bagus nggak ada di Coachella. Penyanyi-penyanyi besar ada nggak di Coachella? Yang udah sesepuh nggak ada di Coachella. Di Coachella nggak ada sesepuh, tahu nggak? Di Coachella tuh ya anak kemarin sore semua di Coachella. Woi, sadar woi, kuburan malu miring. Di Coachella nggak ada sesepuh. Kenapa lu pada heboh? Jengger ngatain Agnes Mo nggak ada di Coachella. Ya iyalah, Coachella kan anak kemarin sore semua, sesepuh nggak ada di Coachella. Jengger panas, Jengger senggol Agnes Mo. Kasih Agnes from Bai, mamahnya temen Agnes, terima kasih. Aku nggak tahu Instagramnya apa, tapi ini aduh terima kasih banget. Nyindir Agnes. Sumenep nggak ada makanan, ini nasi, ini daging, ini kuah rawonnya, ada sambalnya komplit. Terima kasih banyak. Aku happy pulang syuting makan endul. Iha. Apa? Cakep.
Goyang dong. Gak sia-sia dong pulang. Sebelum Jengger ngatain Agnes Mo kagak ada di Coachella gitulah. Dia nyindir-nyindir ini produk minumannya Agnes Mo, nyindir-nyindir. Coming soon, Nikita Champagne. Jadi champagne itu baru bisa dibilang champagne kalau bikinnya di kotanya. Yes. Kotanya apa namanya kak? Champagne. Iya, kota Champagne ini di Paris, 2 jam dari Paris. Weh, Soon. ini kelasnya beda ya. Saingannya Albert Monaco. Prince. Wah. Ini kelasnya A. Bukan kelas Amo, bukan. Beda. Wait. Tunggu nih. Nih guys, minumannya Agnes Mo nih. Tuh minumannya, gengs. Disindir ya, bukan kelas Amo katanya. Amo. Tuh, Amo. Produk yang dikeluarkan oleh Agnes Mo. Tuh ya, gengs. Jadi nyindir ya, Agnes Mo luncurkan wine Love Potion by Amo habis terjual. Oke ya, udah jelas ya sampai sini ya mereka nyindir siapa ya. Ini kelasnya A. Bukan kelas Amo, bukan. Beda. Wait. Tunggu netizen ya di Jakarta. Halo Mirzani. Aduh, ini kita geng. Surabaya, Madura, here we go. Silo dijemput. Ya kalau emang mindset lu kayak gitu ya bukan tanggung jawab gua. Iya benar. It's just your small mindset. Tapi waktu itu sebenarnya aku pengen ngomong gini, cuman waktu itu gua nggak ngomong. Ya elah, lu cuman co-host di red carpetnya aja. Aduh, Banyak loh. Ya kalau emang mindset lu kayak gitu ya bukan tanggung jawab gua. Iya benar. It's just your small mindset. Tapi waktu itu sebenarnya aku pengen ngomong gini, cuman waktu itu gua nggak ngomong. Ya elah, lu cuman co-host di red carpetnya aja. Aduh, Banyak kalau cuman kenapa lu nggak di situ? Waktu itu si Jengger pernah bilang ya di storynya, ya elah Agnes Mo, lo cuma jadi pembawa acara di luar di red carpet doang. Waktu itu si Jengger pernah ngomong gitu ya, udah lama. Terus katanya si Agnes Mo, ya kalau gue cuma di red carpet doang, cuma pembawa acara di luar, bukan di dalam, ya kenapa lo kagak bisa? Kenapa lo nggak bisa? Gitu loh, lo aja nggak bisa di luaran di red carpet, kenapa lo, ya elah lo cuma di luar doang. Red carpet itu kan yang di luar wawancara artis-artis Hollywood gitu kira-kira gengs, gue translate. Banyak kalau cuman kenapa lu nggak di situ? Boro-boro Nes mau di red carpet si Jengger masuk Amerika aja kagak bisa. Masuk bandara Amerika aja kagak bisa. Apalagi mau masuk ke red carpet. Boro-boro Nes masuk Amerika aja kagak bisa, apalagi mau jadi co-host di red carpet. Jengger, kirain tidur lo doang yang miring, kuburan mak lu juga miring, ger. Mimpi lo ger masuk Amerika ger dari 2016 ger, gagal maning ger. 2016 ngaku-ngaku ke Amerika sama anak-anak ger sumber hoax. Ger, Chelsea udah di Amerika ger. Kalau kapan ke Amerika ger. Dari 2016 ngaku-ngaku ger ke Amerika sama anak-anak ger. Ternyata bohong ger, nggak bisa masuk Amerika ger. Chelsea aja sedetik langsung sampai Amerika ger. Cium tangan Chelsea ger. Nih kasih tangan Chelsea. Cium tangan ger. Sungkem dulu ger sama Chelsea ger.
guys don't know me, my name is Rich Brian and I come from Jakarta, Indonesia. Ini lihat nih postingan The Real Go International tanpa bacot, bangga. Nah, lu sendiri di story bilang kagak mau di Indonesia, mau lu sendiri udah nggak mau tinggal di Indonesia. Lu sendiri kemarin di story, aduh pusing. Lu aja ngata-ngatain bangsa lu sendiri. Sekarang lu bangga-bangga. Aduh Tuhan. Udah ya gak, jadi mulutnya si Jengger nggak bisa dipercaya. Ya, sebentar ngomong kanan, besoknya ngomong kiri, bertolak belakang omongannya. Gitu. Ngata-ngatain polisi. Nanti besoknya muji-muji polisi gitu. Ngerti nggak? Jadi omongannya itu bertolak belakang gitu guys. Hari ini ngomong ke kanan, besok kebalikannya 180 derajat ngomong ke kiri gitu loh guys. Jadi Jengger kayak gitu, tergantung kondisi, tergantung psikon gitu gengs. Dulu ngomongnya bangsa ini kayak begini, nggak suka tinggal di sini, nggak mau di sini, ngata-ngatain, terus sekarang bangga. Jadi ngerti nggak? Udah di omongannya nggak ada kredibilitas gitu loh. Sekarang ngomong ke kanan, kemarin ngatain polisi terima suap, polisi Demak terima bayaran gini-gini. Terus sekarang ngomongnya kebalikannya. Polisi bravo, polisi bekerja dengan sangat baik gitu. Jadi kayak gitu omongan dia, ngerti nggak? Selalu bertolak belakang, kanan kiri. If you guys don't know me, my name is Rich Brian and I come from Jakarta, Indonesia. If you guys know me, welcome to the show. Udah bokek guys, udah habis jual mobil, jual ini, jual itu, nggak ada syuting nih, kita kepo, udah dibungkus, udah bokek banget, pokoknya cicilan nambah, aduh rumah belum lunas, mobil Alphard juga cuma sewaan, udah saking bokehnya gini lah guys, sampai kerjaan sinetron diterima lagi, padahal kan dulu waktu hits dia nggak mau main sinetron. Udah gitu sekarang di TikTok lagi nyari saweran, ya Allah, kasihan banget hidupnya, Ngger. Ini apa? Itu nggak tahu. Oh, TikTok TikTok live? Itu apa TikTok live? Universe. My dream jadi seorang istri Dan punya keluarga yang bahagia. tuh dengerin guys. Aduh, nipis. Jengger kagak bisa macuk Amerika, dikatain loh. Ya elah Jengger, kapan lu masuk Amerika Jengger? Minta tolong Agnes mau coba untuk masuk Amerika. mindset lu kayak gitu ya bukan tanggung jawab gua. Iya benar. It's just your Itu small balik lagi. mindset. Tapi waktu itu sebenarnya aku pengen ngomong gini, cuman waktu itu gua nggak ngomong. Ya elah, lu cuman co-host di red carpetnya aja. Aduh, Banyak loh. Ya kalau emang mindset lu kayak gitu ya bukan tanggung jawab gua. Iya benar. It's just your Itu small balik lagi. mindset. Tapi waktu itu sebenarnya aku pengen ngomong gini, cuman waktu itu gua nggak ngomong. Ya elah, lu cuman co-host di red carpetnya aja. Aduh, Banyak kalau cuman kenapa lu nggak di situ? Aduh, Banyak kalau cuman kenapa lu nggak di situ? Kalau cuman kenapa lu nggak di situ?
yang memang cari kerjaannya dengan ngomongin orang. You know, you can't you can't control that. Dan maksud gue ya udah sok gitu kalau misalnya emang rezekinya dia di sana, tapi kebetulan rezeki gue puji Tuhannya bukan dari ngomongin orang. Makanya kenapa apa ya? Untung karma gue baik gitu. Cuman intinya adalah kayak gitu, karena pada saat lagi lu fokus sama hal-hal yang lu nggak bisa kontrol, lu pada akhirnya jadi frustrated sendiri, ya kan? Sendiri gitu kan. Jadi terus udah gitu focus on what's real, bukan illusion gitu loh, bukan illusion, you know, like illusion tuh meaning kalau lu tahu fakta tentang diri lu sendiri, and then orang lain mau memberikan ilusi yang salah tuh, ya kan lu yang tahu faktanya. Ya udah, lu kan yang tahu faktanya gitu. Misalnya contoh, lu tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Terus lu yang bilang, bego lu, 1 tambah 1 kan sama dengan 3. Nah kalau lu ikutan berantem, yang bego siapa? Lu. Kita sendiri dong. Oh iya juga ya. Bener juga ya. Masuk akal banget sih. Ya, jangan lu jadi ikutan gitu loh. Biarkan saja. Karena kan kadang-kadang kan cara orang belajar itu kan, ya maybe kita udah kuliah, yang lain misalnya yang lu lagi ajak ngomong masih SD, ya biarkan saja dia berproses dengan mindsetnya dia sendiri gitu loh. Lu jangan gitu, yang ada malah sebenarnya lu biarkan mereka berproses, biarkan mereka sendiri, biarkan mereka terus kecelek sendiri juga, biarin itu proses hidup mereka. Ya nggak ada urusannya sama kita, you know, dosa mereka bukan dosa kita, you know, terus kayak gitu mereka bukan kita, ya kan, prestasi mereka, prestasi kita juga prestasi kita, jadi fokusnya di situ aja gitu. Makanya kenapa maksudnya banyak orang yang kayak, Mas, lu kenapa sih? Ayo dong sekali-sekali, you know, clap dong for haters gitu. Tapi kalau menurut gua, clap back gua yang paling dahsyat adalah ya Google aja nama gua. Kalau misalnya kita mau buka nama kita yang keluar, I don't like if I clap back, just Google my name, Google my net worth, and Google my achievements, and there you go. That's my clap back. Okay. Alright. Jadi kan sekarang itu mungkin kayak pesan-pesan buat yang di luar sana ya, kayak masih omongan-omongan kayak hate speech lah, kayak misalnya haters di luar sana lah. Serah lo mau ngomong apa, yang penting cara membuktikannya adalah dengan ya udah kita berkarya aja gitu. Betul. Ya kan, tetap jadi ourselves sendiri gitu kan ya. Oke. Dan tahun ini juga kebetulan Rekan FM Bali nih punya campaign teman satu frekuensi, Nas. Nah, menurut lo yang teman satu frekuensi itu kayak gimana sih? Temen satu frekuensi, menurut gue temen yang satu frekuensi itu adalah yang punya visi, values yang sama ya, bahkan bukan cuma visi dan misi ya, menurut gue banyak yang visi dan misinya sama tapi valuesnya nggak sama gitu. Contoh dan misi, orang pengen berprestasi ya, kalau misalnya value-nya beda, belum tentu jalannya kan, artinya jalannya pasti cara ngejalaninnya beda gitu. Kalau menurut gue temen itu yang punya value yang sama, menurut gue adalah orang-orang yang bisa then not only accept you for who you are, but also help you to become a better person gitu. And I feel like any additional person that you have in your life should be an addition to what you already have in your life gitu loh. Karena kan artinya jangan pada akhirnya malah jadi drag down, pada akhirnya malah jadi bikin lo jadi tambah jelek, you know. So any additional person that you have in your life, it needs to be an addition to what you already have in your life. Addition tuh artinya sesuatu hal yang positif ya, sesuatu yang bertambah gitu lah istilahnya. Dan yang paling penting,
ini sih sebenarnya terinspirasi dari omongan gue nih sama salah satu teman baik gue juga di sini. Kemarin kita baru ngobrol-ngobrol gitu sama my boyfriend as well and sama dia. Kita lagi ngomong gila ya sebenarnya namanya relationship, any relationship, mau itu lu dari pacaran atau dari temenan. Sebenarnya kalau apa mungkin umur juga atau mungkin kedewasaan seseorang, I don't know ya. Kalau menurut gue itu punya apa ya, kayak satu kriteria yang menurut gue itu tidak bisa diganggu gugat. Kalau yang lain gue masih bisa kompromi, you know what I mean, like tapi ada satu hal adalah masalah pada saat lagi, karena gini, kalau orang baik hanya pada saat lagi situasinya baik, semua orang juga tapi perbedaannya antara orang baik sama orang petty atau orang yang masih kekanak-kanakan adalah justru pada saat lagi things are not fun. Itu tes. Pada saat lagi things are not fine, apakah orangnya itu sengaja ngomong untuk nyakitin lu atau bahkan atau bahkan sengaja nyindir lu di social media padahal dia punya nomor lu, kalau misalnya they don't like you they can just text you. Karena menurut gue the real definition of a true friend gitu loh. Makanya unfortunately di dunia entertainment, kalau menurut gue mungkin kayaknya bukan di dunia entertainment doang ya, maksudnya life in general, you know, a lot of times God and the universe itu bisa tell you and show you whether dia itu true friend or not. Pada saat you're down, pada saat lagi, you know, things go wrong and then like shit happens in your life, di situ tuh lu bisa ngeliat, you know, temen yang baik itu yang reach out to you atau temen yang sengaja ngomongin lu di belakang gitu. And it's all, you know, it comes with values gitu. Makanya jadi teman satu frekuensi menurut Agnes adalah yang value-nya sama gitu ya. Nah sekarang pertanyaan kita adalah kalau yang toxic diapain? Yang toxic diapain atau yang toxic gimana? Yang toxic diapain? Kalau kita punya teman toxic, ya karena gue orangnya straightforward sih ya. Gue tuh orangnya straightforward, makanya kenapa gue nggak suka ngomongin orang di social media, karena menurut gue coward, you know, karena menurut gue orang yang ngaku temen tapi terus udah gitu ternyata ngomongin kita di social media walaupun gak nyebut nama tapi nyindir misalnya. relate banget sama kehidupan kita ya. Kalau menurut gue itu coward gitu loh, karena maksud gue pada saat lagi orang udah ngebawa itu ke social media, itu bukan karena dia care, tapi karena mereka butuh pengakuan dan butuh pembelaan atau trying to create something gitu loh, you know, just toxic friend. Ya orang yang maksudnya apa ya, kayak kalau gue tuh orangnya, again like what I said, gue tuh orangnya straightforward. Jadi kalau misalnya gue punya temen, terutama temen baik ya, kalau temen yang bukan temen baik, gue orangnya jujur sangat nggak apa ya, mungkin gue bisa lihat dari jauh misalnya gue nggak setuju, tapi gue nggak judge mereka. Gue juga merasa, you know what, it's their life, you know, dan yang pasti kan air them out on social media gitu loh, karena gue tahu gue sangat tidak perfect, gue masih sangat jauh dari perfect gitu. Jadi tau lah ya orang-orang yang ngomongin di social media itu artinya ngerasa dirinya perfect. Well anyways, terus udah gitu go on to the second ini point. Ya sebenarnya kalau misalnya emang dia adalah temen yang cukup baik, ya lu ngomong aja. Lu kenapa sih? Kayak, you know, why do that? Like it's so toxic. Atau misalnya kayak kenapa sih lu mesti kayak begitu? Karena kadang-kadang ada orang yang nggak sadar loh. Ada orang yang nggak sadar. Karena mereka kayak ngerasanya kok, loh tapi kan intention gue nggak kayak gitu. Iya, tapi intention doang nggak cukup coy. Ya kan, intention itu cuma tahu luap Tuhan doang gitu. Orang nggak lihat intention, orang lihat action lu gitu. Ya lu kasih tahu. Atau yang paling gampang, kalau ternyata emang dikasih tahu beberapa kali nggak sadar-sadar, yes, ya udah
cari aja temen yang sefrekuensi. Oh, Jadi buang aja ya. Iya, dan lu kan nggak perlu musuhan. Maksudnya kan Iya, betul. nggak Ya perlu udah, gue mau unfollow aja, unfriend. delete. Oke. Alright, Agnes, thank you ya for the time, thank you udah waktunya. Thank you so much. Nika, Nes. by the way kemarin gue habis hiking lagi 6.5 hours. Jadi kita ke trail, ada dua trail. So the top of the mountain, and then we went to the lake right next to the mountain. It's crazy, it's so crazy. Like hampir 7 jam kita hiking hampir 7 jam. So Oke, berarti gue mesti kesana lagi ya. yes. Bisa lah ya siaran lu di sini ya kan, ya live gitu. Ya udah, Agnes, thank you ya. Salam buat Goji, I miss him. Oh iya bang, Ayo Goji gitu. Ya, yang kelihatan. Bentar ya. Kita mau lihat anjingnya Agnes dulu. Lihat Goji dulu. Gue kangen banget sama Goji. So cute. Pasti digigit abis itu. Kok dia gak mau lihat kamera sih? Oh, Dia gak mau lihat kamera. Goji. 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 Mungkin dia nggak anarkis sih biasanya. lagi sleepy. Aduh. Oh, iya betul udah waktunya. Oh, iya, Alright, lagi Nes, thank you banget ya, Nes ya. Ya. Bye. Lucu Goji. Ya udah, terima kasih obrolan dengan Agnes Mo di apa tadi kita yang bikin story behind. Nah, nanti mungkin ada episode story behind yang lain. Jadi kalau misalnya lo punya request, kira-kira kita pengen ngebahas story behind siapa, kasih tau aja di atas kembali. Di komen, jangan lupa di follow ya Instagram kita, terus ada Spotify kita juga, terus YouTube-nya kita semuanya